Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nama saya Pak Sri Suhandono. Saya sebagai guru matematika. Hari ini kita akan belajar materi program linier. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya langsung saja kita mulai pelajarannya. Untuk yang bab pertama dalam semester ganjil ini kelas 11, yaitu tentang program linier. Yang pertama, konsep dasarnya program linier. Program linier merupakan model optimasi persamaan linier yang berkaitan dengan masalah-masalah pertidaksamaan. Berarti kalau dulu kelas 10 itu kan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan linier. Berarti nanti tinggal mengulang sedikit saja dan nanti langsung ke program liniernya langsung gitu aja. Nah, yang kedua masalah program linier yaitu masalah nilai optimum atau disebut juga maksimum dan minimum sebuah fungsi linier pada suatu sistem pertidaksamaan linier. Agar masalah optimasi dapat diselesaikan, masalah tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk model matematika. Karena contohnya seperti ini. Ini adalah contoh soal program liniernya sendiri, itu seperti ini. Contohnya, seorang tukang roti berencana membuat dua jenis roti, yaitu jenis satu itu kita namai X dan roti jenis 2 itu kita namai Y, dengan menggunakan dua macam bahan baku, yaitu tepung dan mentega. Setiap roti jenis 1 itu memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Itu maksudnya untuk membuat roti jenis 1 itu butuh dua ini, tepung sama mentega. Nah, kemudian setiap roti jenis 2 memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Nah, berarti yang jenis 2 itu butuhnya 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Nah, harga jual roti jenis 1 dan jenis 2 masing-masing adalah Rp1.500, dan berarti yang pertama itu harganya, jenis roti pertama itu harganya Rp1.500, dan roti jenis kedua itu harganya Rp2.000 itu per bijinya. Jumlah persediaan bahan adalah 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. Nah, ini persediaan semuanya. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak masing-masing jenis roti yang harus diproduksi agar tukang roti memperoleh keuntungan maksimum. Nah, ini adalah contohnya, modelnya nanti seperti ini. Kita buat model matematikanya dulu. Nah, bentuknya itu ada namanya fungsi objektifnya, yaitu sebagai harganya. Nah, ini fungsi tujuannya itu harga. Harga tadi kan jenis roti 1 itu 1.500 dan jenis 2 itu 2.000. Nah, makanya dibuat harga fungsi objektifnya atau tujuannya. Terus kemudian yang bahan bakunya tadi kita buat sistem pertidaksamaannya. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Kita buat, kalau di sini kan ada gram semua kan. Nah, ini kilogram, berarti yang kilogram harus kita ubah dulu ke bentuk gram. Jadinya 4 kg diubah ke gram, itu berarti jadinya 4.000 gram gitu ya. Jadinya ini gram semua. Nah, tinggal dimasukkan bentuknya nanti seperti ini. Sebelum seperti ini kan kita harus belajar dasarnya dulu. Dasarnya apa ya? Dasarnya tentang pertidaksamaan dulu udah pelajari. Nah, kita mengulang sedikit ya tentang pertidaksamaan linier. Yang namanya linier itu kan nanti berkaitan dengan garis lurus. Ya, berarti ini juga nanti berkaitan dengan garis lurus. Langsung kita ke contohnya aja. Yang pertama itu tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6. Nah, tentukan titik potong sumbu x terlebih dahulu dan titik potong sumbu y terlebih dahulu untuk persamaan garis 3x plus 2y sama dengan 6. Berarti nanti kalau menentukan titik potong
titik potong ya. Tanda pertidaksamaannya diganti sama dengan aja. Nah, kita buat tabelnya seperti ini. Kita misalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, kita buat seperti ini kalau membuat titik potong. Yang pertama untuk X sama dengan 0, berarti nanti Y nya di sini berapa? Nah, kita masukkan X nya 0, berarti di sini ada 3X plus 2Y sama dengan 6, berarti kita masukkan X nya 0, berarti 3 kali 0 di sini ditambah 2Y sama dengan 6. 3 kali 0 kan 0, ditambah 2Y, ya udah tinggal 2 ini, 2Y sama dengan 6, berarti 2 nya pindah ruas, tinggal Y sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya 3. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, didapat titik pertama 0,3. Nah, sekarang gantian yang Y nya di sini 0, berarti 2 kali 0 itu 0, berarti tinggal 3X sama dengan 6. 3 nya pindah ruas sama dengan X sama dengan 6 dibagi 3. Nah, hasilnya berapa? 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Nah, ini didapat titiknya yaitu 0,3 dan 2,0 gitu ya. Udah dapat 2 titik ya, langsung kita gambar di koordinat kartesiusnya. Ada kita buat ada sumbu X, ada sumbu Y di sini. Nah, yang pertama kita buat titiknya dulu. 0,3 itu di mana? X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 0 di sini, Y-nya 3 di sini. Oh, berarti titiknya di sini. Gitu ya. Terus kemudian untuk yang titik kedua 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. Oh, berarti titiknya di sini. Nah, sekarang kita hubungkan garisnya di 3 sama 2 gitu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini belum selesai karena dia nanti bentuknya pertidaksamaan. Berarti tentukan DHP pertidaksamaan 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 6. Itu menggunakan uji titik. Kita menggunakan uji titik ya. Kita misalkan yang paling mudah aja itu untuk menguji titiknya itu di 0,0. Misalkan menguji titiknya di 1,1 boleh aja. 1,2 boleh aja. Tapi kan yang paling mudah itu kita buat di 0 paling 0 gitu aja. Nah, untuk membuktikannya, nah ini hasilnya. Kita masukkan aja semuanya. Ya, berarti kan di sini X-nya 0, Y-nya 0. Berarti kita masukkan di pertidaksamaannya tadi. Berarti X-nya 0, berarti 3 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Lebih dari sama dengan 6. Nah, hasilnya 0 lebih besar sama dengan 6. Itu pernyataan benar apa salah? 0 lebih besar dari 6 itu kan salah ya. Berarti oh, arahnya berarti berkebalikannya, sebaliknya. Oh, berarti daerah penyelesaiannya itu di sini. Kalau misalkan kok kita buktikan uji titik hasilnya benar ya, benar. Oh, berarti arahnya nanti ke arah sini. Nah, ke arah sini, daerah penyelesaiannya nanti ke arah sini gitu ya. Nah, itu kita lanjutkan. Misalkan persamaan garis AX plus BY sama dengan C. Nah, ini misalkan tadi persamaannya tadi kita misalkan persamaannya tadi A itu koefisien, XY-nya itu variabel, A itu koefisien, B-nya koefisien, C-nya konstanta. Misalkan A-nya lebih besar sama dengan 0. Terus tanda pertidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan daerah hasil penyelesaiannya itu di sebelah kanan garis. Itu ya. Kalau misalkan A-nya lebih besar sama dengan 0, tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan daerah penyelesaiannya di kiri garis. Begitu juga selanjutnya kalau misalkan A-nya kurang dari 0, tanda pertidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan itu berarti di sebelah kiri garis. Kalau misalkan A-nya kurang dari sama dengan 0, tanda pertidaksamaannya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan itu di sebelah kanan garis. Tentukan daerah hasil penyelesaian pertidaksamaan 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15.
Nah, yang pertama gimana? Kayak tadi, kita tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y untuk persamaan garis 3X plus 5Y sama dengan 15. Nah, untuk menentukan titik potong seperti biasa, tanda pertidaksamaannya ini kita ganti sama dengan gitu aja, biar lebih enak. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, Y-nya juga sama dengan 0. Untuk X-nya sama dengan 0, Y-nya nanti di sini berapa? Kayak tadi itu. Nah, berarti kita masukkan X-nya 0. Berarti 3x kali 0 tinggal 3x kali 0 itu kan 0. Berarti tinggal 5y sama dengan 15. 5 nya pindah ruas, jadinya y nya sama dengan 15 dibagi 5 itu 3. Nah, ini hasilnya saya ditaruh sini gitu ya. Y nya 3, berarti didapat 0,3. Itu titik yang pertama. Misalkan y nya 0, kita masukkan di sini. Y nya 0, berarti 5 kali 0 0. Berarti tinggal 3x sama dengan 15. Berarti 3 nya pindah ruas, berarti X nya sama dengan 15 dibagi 3, X sama dengan 5 gitu ya. Nah, berarti didapat dua titik, yaitu 0,3 dan 5,0. Nah, sekarang kita gambar di koordinat kartesiusnya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Seperti biasa kita gambar, kita tentukan titiknya dulu, nanti kita buat garisnya. So, gini ya. Nah, yang pertama untuk titik 0,3. 0,3 di mana? X-nya 0, Y-nya 3. Oh, berarti di sini. Gitu ya, di sumbu Y. Kalau misalkan X-nya 5, Y-nya 0, berarti di mana? X-nya 5, 5 mana? Oh, 5-nya ini. Terus Y-nya 0, Y-nya 0. Oh, berarti di sumbu X. Nah, sekarang kita hubungkan garisnya dari titik ke titik 3 ini ke 5 ini. Gitu ya. Nah, ini garisnya seperti ini. Nah, sekarang kita tentukan daerah hasil penyelesaiannya menggunakan ini tanpa menguji titik. Nah, menggunakan ini di tabel ini. Kita lihat di tabel ini ya, di sini. Kalau misalnya ini A lebih dari sama dengan 0, kita lihat A-nya di sini lebih dari sama dengan 0 apa enggak? Oh, lebih dari sama dengan 0. 3 itu kan positif, berarti antara dua ini. Nah, sekarang kita lihat tandanya sekarang. Tandanya ini kurang dari sama dengan atau lebih dari? Oh, ini kurang dari sama dengan. Oh, berarti ini dia di sini. Oh, berarti tandanya itu di sebelah kiri garis gitu ya. Daerah hasil penyelesaiannya itu di sebelah kiri garis. Oh, berarti di sini. Kirinya garis itu kan di sini. Nah, kita langsung masuk ke samaan linear dua variabel. Nah, ini ada sistemnya. Contohnya seperti ini. Kita langsung ke contoh aja. Nah, bentuknya seperti ini. Tentukan DHP sistem pertidaksamaan berikut. DHP-nya dari 2x plus y lebih besar sama dengan 4, 2x plus 3y lebih besar sama dengan 6. Nah, untuk x-nya lebih besar sama dengan 0, y-nya juga lebih besar sama dengan. Kita buat pot atau titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y dari kedua ini. Nah, yang kita buat ini. Ini kan ada dua pertidaksamaan ya, berarti kita buat titik potongnya ada dua seperti ini. Kalau tadi itu kan satu-satu gini ya, berarti satu-satu. Kalau misalkan dua ya kita buat dua gini ya. Nah, yang pertama untuk titik potong untuk yang 2x plus y sama dengan 4 ya, berarti untuk x nya 0, berarti berapa? Y nya oh 2x kali 0 ya 0, berarti y nya sama dengan 4 gitu ya, langsung 4. Nah, gantian yang y nya yang 0, berarti y-nya di sini diganti 0, 2x tambah 0 itu 0. 2x tambah 0 itu 2x, berarti tinggal 2x sama dengan 4. 2-nya pindah ruas, berarti x-nya sama dengan 4 dibagi 2, sebenarnya 2 gitu ya. Oh, berarti yang persamaan 2x plus y sama dengan 4 ini ada dua titik, yaitu 0,4 dan 2,0. Nah, sekarang yang kedua, kita buat titik potongnya sumbu x dan titik potong sumbu y. Yang pertama 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, ini gimana? Kalau kita buat untuk x nya 0, berarti gimana? Ya, kita masukkan kayak tadi. X nya 0 berarti 2 kali 0 tinggal 3y sama dengan 6. Berarti tinggal di 3-nya dipindah ruas, tinggal y sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan hasilnya 2 ya. Gantian yang y-nya 0, berarti x-nya di sini berapa? Ya udah diganti aja y-nya 0, 3 kali 0 itu 0, tinggal 2x sama dengan 6
6. Berarti 2-nya pindah ruas, X-nya sama dengan 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Oke. Dua persamaan ini kita gambar jadi satu. Nah, kita buat koordinat kartesiusnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Nah, kita buat. Nah, untuk yang pertama ini ya, ini garis yang warna merah ini untuk 0,4 dan 2,0. Nah, 0,4 titiknya 0,4 di sini, 2,0 itu di sini. Nah, sekarang langsung aja kita tentukan daerah hasil penyelesaiannya atau DHP-nya. DHP-nya di mana untuk yang ini 2x plus y sama dengan 4. Nah, kita tentukan, oh ini A-nya lebih besar sama dengan 0. Tanda pertidaksamanya lebih besar, berarti arahnya ke kanan gitu ya. Nah, ini yang terus yang kedua, kita buat garisnya dulu. 0,2 di sini, oh titiknya di sini. 3,0 berarti di X-nya 3, Y-nya 0,3. Ini untuk ini udah saya samakan ya, untuk yang 2x plus y sama dengan 4 itu kan merah, ini berarti yang 2x plus 3y yang hitam. Nah, sekarang kita langsung tentukan daerah hasil penyelesaiannya. Nah, ini kan untuk A nya ini kan lebih dari 0, terus tanda pertidaksamaannya juga lebih besar sama dengan, oh daerah hasil penyelesaiannya itu ke kanan gitu ya. Nah, hasilnya gimana? Belum selesai. Ini ada X lebih besar sama dengan 0 dan juga Y lebih besar sama dengan 0 ini. Nah, kita gambarkan gimana? Untuk X lebih besar sama dengan 0, untuk X nya positif berarti ke arah sini semua. Berarti kita gambarkan bentuknya nanti seperti ini. Ini kan lebih dari sama dengan, oh berarti ke kanan gitu ya. Enggak usah, kalau cuma satu variabel ini antara kanan dan kiri itu aja selesai. Nah, untuk yang Y lebih besar sama dengan 0 berarti gimana? Oh berarti Y lebih sama dengan 0 itu kan positif. Berarti kalau Y yang positif itu arahnya kemana? Ke atas ini. Kan nggak mungkin kalau Y, sumbu Y yang ke bawah ini kan negatif kayak X tadi. Kalau X lebih besar sama dengan 0 itu kan positif. Oh berarti X nya yang positif mana? Ya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan X nya negatif mana? Min 1, min 2 ini ke kiri sini. Kalau yang X nya positif itu kan ke kanan. Berarti kalau Y nya berarti antara ke atas sama ke bawah gitu ya. Nah, berarti Y nya lebih besar sama dengan 0 itu positif, berarti ke atas. Daerah hasil penyelesaiannya itu di mana? Daerah hasil penyelesaiannya itu yang arsirahnya paling banyak. Daerah yang arsirahnya paling banyak itu mana? Yang saya gambar biru ini. Oh berarti daerah hasil penyelesaiannya itu yang terarsir paling banyak itu yang biru ini gitu ya, daerah hasil penyelesaiannya. Ini untuk sistem pertidaksamaan linear 2. Cukup sekian pelajaran hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.